Udah menjalin hubungan sampai 5 tahun, tapi tahu-tahu ditinggal nikah sama orang lain. Kebayang nggak sih pedihnya? Guys, kalau kalian pacaran itu nargetin nggak sih? Kita pacaran buat dibawa kemana? Buat having fun aja? Atau buat persiapan ke jenjang yang lebih serius ke pernikahan? Kalau nggak ditargetin, takutnya kayak pengalaman Anon ini di Quora. Udah pacaran 5 tahun, tahu-tahu ditinggal nikah gitu aja sama cewek lain. Tapi apa ya alasannya? Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas. Apa masalah terberat yang kamu alami saat ini? Saya baru saja ditinggal menikah oleh pria yang sudah menemani saya selama 5 tahun. Ironisnya, dia menikah dengan wanita yang baru ia kenal beberapa bulan. Sebelumnya, akhirnya ia menikah dengan wanita tersebut. Saya memang sudah mulai melihat gelagat aneh darinya. Pesan-pesan saya jarang dibalas, sekalinya dibalas pun lama. Ketika diajak ngobrol, juga tidak seantusias dulu. Akhirnya, pada suatu malam, dia mengakui semuanya, bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seorang wanita yang ia kenal di kantornya, yang merupakan juniornya. Yang paling membuat saya kaget ialah semuanya sudah direncanakan. Maksud saya, pernikahan, tenda, catering, dan semua tetek bengeknya sudah dipersiapkan. Jadi 3 bulan lagi mereka akan menikah. Untuk pertama kalinya saya menangis namun tidak mengeluarkan air mata. Kebayang sih nyeseknya guys. Yang menangis adalah hati saya. Dengkul saya gemetar, rasanya tulang-tulang di tubuh saya tidak dapat menahan beban tubuh saya sendiri. Tapi kenapa, saya bertanya? Ya, setelah menginterogasinya, saya baru tahu bahwa wanita tersebut sudah hamil duluan. Dan mau tidak mau, ia harus menikahinya. Apalagi belakangan saya tahu bahwa orang tua wanita tersebut memiliki jabatan semacam orang terpandang. Malam itu saya belum bisa menerima semua kenyataan dengan akal sehat. Saya masih berharap bahwa apa yang terjadi malam ini hanyalah mimpi. Saya masih berharap bahwa apa yang ia katakan hanyalah bualan. Saya bahkan berharap bahwa saya sedang berhalusinasi. Tapi akhirnya saya sadar bahwa ini semua kenyataan sudah terjadi dan harus saya jalani. Hubungan yang sudah 5 tahun kami jalani hancur lebur hanya karena pertemuan dia beberapa hari dengan wanita lain. Saya marah pada dia, saya marah pada diri sendiri, saya marah pada semua orang, bahkan saya marah pada Tuhan. Kalau bukan karena dukungan dan semangat orang tua, saya mungkin sudah hampir depresi. Saat ini mereka berdua sudah menikah dan saya masih sendiri. Saya mencoba terlihat baik-baik saja dengan tetap memfollow-nya di media sosial. Saya juga tetap rajin memposting foto-foto baru seakan-akan semuanya baik-baik saja. Namun dari dalam, saya hancur sehancur-hancurnya. Pesan saya untuk semua wanita, jangan pernah percayai 100% omongan laki-laki. Karena semua orang akan berubah ketika bertemu dengan orang baru. Satu pesan aku buat mbaknya, selamat mbak, kamu diselamatkan. Malah bagus kan ketawanya sebelum kalian menikah. Tiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Dan untung banget si ceweknya itu hamil. Coba kalau enggak, mungkin mereka akan terus selingkuh, berhubungan sampai kalian menikah. Apa nggak makin hancur kamunya? Mengetahui kalau kalian itu udah menikah, tapi cowokmu masih selingkuh di belakang kamu. Ya istilahnya Tuhan itu ngasih tahu kamu, ini loh cowok kamu tuh selingkuh, tanpa kamu harus cari-cari tahu dulu. Di satu sisi wajar banget kok kamu sedih. Udah menjalin hubungan selama itu sama cowok kamu, tahu-tahu selesai gitu aja. Tapi coba deh lihat sisi baiknya. Kamu diselamatkan dari seorang cowok yang memang gak pantas buat kamu, gak baik buat kamu. Semoga kedepannya kamu menemukan cowok yang memang sayang, tulus, cinta banget sama kamu. Gak kayak cowok kamu yang selingkuh itu, sampai hamil lagi. Dan soal memfollow sosmed mantan itu terserah kamu ya, hak kamu. Mau ngefollow mau nggak? Tapi satu poin penting menurutku ya, kalau niat kamu ngefollow buat menunjukkan kalau kamu happy, padahal sebenarnya kamu tuh masih hancur, masih sedih, masih sakit. Itu yang salah. Kamu berhak bahagia tanpa harus berpura-pura. Bahagialah untuk diri kamu sendiri, bukan untuk berpura-pura di depan orang lain, apalagi di depan mantan kamu. Dan soal kata-kata mbaknya yang bilang, semua orang akan berubah ketika ketemu orang baru. Menurutku ini nggak bisa disamain ke semua orang ya. Ya karena tiap orang itu beda sifatnya. Kalau orang itu udah komit satu sama lain, mau ketemu orang baru yang genit pun dia nggak akan berubah. Dia akan tetap sayang, tetap tulus, tetap cinta sama pasangannya. Gimana guys menurut kalian? Kalian punya pengalaman kayak gini nggak? Udah lama pacaran sampai bertahun-tahun, tahu-tahu ditinggal nikah gitu aja tanpa ada kabar, tanpa ada konfirmasi. Yuk coba ngobrol di kolom komentar dan seperti biasa, subscribe untuk info menarik lainnya. Bye-bye!